Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semuanya, selamat datang di pembelajaran akuntansi biaya. Pada video kali ini kita akan membahas materi biaya bahan baku. Nah, materi ini penting karena bahan baku ini merupakan komponen utama dalam proses produksi. Pengelolaan biaya bahan baku ini tidak hanya mencakup perencanaan pembelian ya maksud saya, tapi juga pengawasan penggunaan serta penentuan harga pokok bahan. Nah, melalui video ini nanti kita akan mempelajari konsep biaya bahan baku, kemudian perencanaan, EOQ, ROP, safety stock, dan juga nanti pengawasan persediaan bahan di gudang, kemudian ada penentuan harga pokok bahan. Mari kita ikuti pembelajaran ini dengan fokus agar pemahaman tentang biaya bahan baku dapat dikuasai dengan baik. Dan nanti harapannya bisa menjadi bekal dalam menghitung harga pokok bahan. Pembahasan hari ini yang pertama menyusun budget bahan, yang kedua pengendalian persediaan, yang ketiga pengawasan terhadap bahan, dan yang keempat elemen pembentuk harga perolehan, yang kelima menentukan harga pokok bahan. Yang pertama adalah menyusun budget bahan. Jadi sebelum menyusun kita harus tahu terlebih dahulu apa itu biaya bahan baku. Jadi biaya bahan baku adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh bahan utama yang digunakan dalam proses produksi hingga bahan tersebut siap untuk dipakai. Peran biaya bahan baku ini menjadi unsur penting, unsur utama dalam harga pokok produksi bersama biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, perannya adalah menjadi dasar dalam menentukan harga jual juga, menjadi alat untuk mengendalikan efisiensi produksi. Contohnya, misalnya usaha roti. Bahan baku utamanya adalah tepung terigu, gula, mentega, dan ragi. Ada juga mungkin susu ya, SKM itu juga bisa. Nah, di sini ada namanya komponen biaya perolehan. Nah, biaya perolehan ini ada harga beli bahan. Kalau harga beli bahan ini kan ada tepung terigu, gula, mentega, ragi. Kemudian ada juga biaya angkut dari pemasok, dari supplier. Biasanya ada biaya ongkirnya. Potongan pembelian juga sama. Ini komponennya. Lalu ada biaya penyimpanan khusus, misalnya ruang kering. Nah, kemudian contoh catatan pengawasannya apa? Misalnya bahan mudah rusak, misalnya kalau ragi mentega itu kan mudah rusak ya. Jadi perlu rotasi stok dan safety stoknya yang kecil. Itu merupakan contohnya. Lalu budget bahan sendiri ini adalah rencana kebutuhan dan pengeluaran untuk bahan baku selama periode tertentu yang disusun sebelum aktivitas produksi berlangsung. Ini menunjukkan jenis bahan, jumlah yang dibutuhkan, sumber, perkiraan biaya, sehingga perusahaan siap untuk memproduksi barang. Rumus budget bahan ini, kalau misalnya rumusnya ini ada dua. Yang pertama ini volume, yang kedua nanti ada harga ya, ada dalam bentuk nominal juga. Kalau untuk rumus kuantitatifnya tersendiri, ini adalah produk dikalikan dengan SUR, Standard Usage Rate, ditambah persediaan air dikurangi persediaan awal. Kalau rumusnya monetary atau nominal, ini jumlah yang harus dibeli dikalikan dengan harga persatuan. Jadi alur penyusutannya seperti ini. Yang pertama, budget penjualan, memperkirakan penjualan. Yang kedua ini adalah menentukan jumlah produksi. Yang ketiga adalah menghitung kebutuhan bahan. Yang keempat baru menentukan jumlah pembelian bahan. Itu adalah alurnya. Kita kasih case tadi yang pertama ini untuk budget bahan. PT Sejahtera berencana memproduksi 2.000 unit brownies. Setiap brownies memerlukan 2 kilo bahan baku, baik itu tepung, telur, ragi, mentega, dan lain sebagainya. Ini memerlukan 2 kilo bahan baku. Persediaan awal bahan baku adalah 500 kilo dan persediaan akhir yang diinginkan adalah 800 kilo. Maka di sini yang diketahui terlebih dahulu adalah produk dikalikan dengan sur. Produknya berapa? 2.000 unit. SUR-nya berapa? 2 kilo barang, 2 kilo bahan baku. Ditambahkan dengan persediaan akhirnya berapa? 800. Lalu persediaan awalnya berapa? Kita sudah punya 500.
Ini sudah punya 500. Maka jumlah pembeliannya adalah 4.300 kilogram. Kalau misalnya menggunakan nominal ya tinggal dikalikan saja. Lalu yang kedua materinya adalah pengendalian persediaan, EOQ, ROP, dan safety stock. Jadi pengendalian persediaan ini tentang bagaimana perusahaan mengatur persediaan agar bahan tidak habis, tidak kehabisan stok, dan juga tidak terlalu banyak stoknya. Dan juga nanti diharapkan biaya persediaan menjadi efisien. Jadi ini adalah konsep dasarnya. Misalnya, berapa jumlah bahan yang harus dibeli? Maka pertanyaan ini harus dijawab dengan EOQ. Kapan harus membeli? Dijawab dengan ROP. Kemudian berapa persediaan cadangan yang harus disiapkan? Ini dijawab dengan safety stock. Kita langsung ke EOQ. EOQ adalah namanya Economic Order Quantity. Economic itu ekonomis, order itu pesanan, quantity itu jumlah. Berarti jumlah pembelian bahan yang paling ekonomis. Artinya perusahaan mencari jumlah pembelian yang tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu besar sehingga total biaya menjadi minimum. Komponennya ada dua. Yang pertama biaya pemesanan atau ordering cost. Ini ada biaya administrasi, pengiriman, penerimaan barang, telepon, dan lain sebagainya. Lalu komponen yang kedua adalah biaya penyimpanan, carrying atau holding cost. Misalnya biaya gedung, sewa gedung, asuransi, kerusakan, kehilangan, pemeliharaan itu merupakan biaya penyimpanan. Nah, ini merupakan rumus dari EOQ. 2 kali D kali S per H diakarkan. D adalah annual demand, S adalah cost per order, H adalah holding cost. Langsung ke case tadi, PT Raja Wali membutuhkan 10.000 unit bahan baku per tahun. Biaya setiap kali pemesanan adalah 50.000. Biaya penyimpanannya adalah 2.000 per unit per tahun. Di sini diketahui bahwa D-nya 10.000, S-nya 50.000, hanya adalah 2.000. Maka IOQ sama dengan 707. Nah, 707 ini artinya apa? Artinya setiap kali membeli perusahaan sebaiknya memesan sekitar 707 unit. Atau misalnya kalau misalnya dibulatkan jadi 710 ini masih bisa. Agar apa? Agar stoknya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Agar biayanya lebih ekonomis. Kemudian yang kedua adalah ROP, Reorder Point. Kapan perusahaan harus memesan kembali? Tujuannya agar produksi tidak berhenti dan perusahaan tidak kehabisan bahan saat menunggu pesanan datang. Karena kalau misalnya pesan barang dalam jumlah besar itu biasanya tidak bisa dikirim pada hari itu juga. Termasuk kalau kita belanja di Shopee, di TikTok Shop, di Topet, di e-commerce itu kan nggak bisa langsung datang. Biasanya beberapa hari setelahnya baru datang. Nah, ini juga perusahaan pengennya tidak kehabisan bahan saat menunggu pesanan datang. Ini rumusnya, pemakaian per hari dikalikan dengan lead time ditambah safety stock. Ini faktor yang mempengaruhi adalah tingkat penggunaan bahan, lead time, ini waktu tunggu barang datang. Jadi kalau misalnya kita pesan hari Senin, datangnya hari Kamis. Jadi lead time-nya berapa? 3 minggu, 3 hari. Rumusnya itu langsung kita ke case tadi. Penggunaan rata-rata bahan 100 unit per hari. Waktu tunggu 5 hari, perusahaan menetapkan safety stock sebesar 200 kilogram. Hitunglah ROP-nya. Dari sini sudah diketahui pemakaian per harinya 100 unit. Lead time-nya 5 hari. Safety stock-nya adalah 200 kilogram. Dari sini langsung dimasukkan ke rumus. Ternyata ROP-nya adalah 700. 700 ini artinya apa? Artinya saat persediaan tinggal 700 unit, maka perusahaan harus membeli kembali bahan-bahan yang diperlukan untuk produksi. Lalu safety stock, ini adalah persediaan cadangan minimum yang harus dipersiapkan perusahaan. Ini tentu untuk mencegah kehabisan bahan, menjaga kelancaran produksi, dan juga mengurangi risiko keterlambatan produksi. Faktor yang mempengaruhi ya ketidakpastian pemakaian bahan. Karena kalau misalnya di hari-hari besar biasanya itu kan permintaan itu naik, permintaan barang itu naik, apapun itu. Mau itu barang jadi maupun setengah jadi,
baik itu F&B, tekstil dan lain sebagainya, garment itu semuanya naik. Nah, dari kenaikan itu muncullah ketidakpastian pemakaian bahan. Ketidakpastian lead time juga sama. Kalau misalnya musim ramai, misalnya hari raya gitu ya, hari raya itu biasanya waktu pengirimannya itu melambat karena pengirimannya itu harus entah itu dari apa namanya ya, misalnya macet di jalan atau pengirimannya yang membludak itu juga bisa terjadi. Risiko keterlambatan masuk juga bisa atau kebijakan perusahaan. Itu adalah safety stock. Lalu materi yang ketiga adalah pengawasan terhadap bahan. Jadi bahan baku ini harus diawasi, harus dikendalikan agar apa? Agar aman, kemudian sesuai dengan kebutuhan produksi. Mencegah pemborosan, menghindari kehilangan, kemudian memastikan biaya bahan tetap terkendali. Nah, ruang lingkup pengawasan bahan ini ada di pembelian atau penerimaan. Ini misalnya ada verifikasi dokumen terlebih dahulu. Ketika perusahaan ini memesan barang, membeli barang, ketika barang datang, ini kan harus verifikasi dokumen terlebih dahulu, pemeriksaan fisik, apakah ini misalnya kaleng-kaleng ini ada yang cacat ataukah ada yang kebuka atau bagaimana ini harus diperiksa dan dilakukan pencatatan awal. Lalu setelah barang diterima, maka barang disimpan. Nah, di penyimpanan ini ada penempatannya ini sesuai kategori misalnya pengendalian suhu kalau misalnya dibutuhkan suhu. Kalau es krim misalnya kan butuh suhu. Labeling and batch tracking. Kemudian di pemakaian bahan, di proses produksinya. Ini misalnya permintaan bahan terstandar, pencatatan setiap kali bahan dikeluarkan, lalu pengawasan penggunaan agar tadi tidak terjadi pemborosan bahan. Lalu di bagian return and scrap. Di bagian return ini untuk bahan yang tidak layak pakai ke pemasok dan juga pencatatan scrap. Ini ruang lingkup pengawasan bahan. Lalu metode pengawasan persediaan ini ada stock of name. Ini tentu eh, sudah tahu lah ya stock of name. Jadi barang-barangnya ini harus kita update stoknya ini tinggal berapa secara berkala. Sistem minimum and maximum. Jika stok mencapai batas minimum, maka perusahaan harus memesan kembali. Jika sudah mencapai stok maksimum, maka tidak dilakukan pemesanan. Lalu ada sistem FIFO, first in, first out, untuk menghindari kerusakan bahan lama. Lalu yang keempat materinya adalah elemen harga perolehan bahan baku. Jadi di harga perolehan bahan baku ini ada beberapa elemen yang kita gunakan sehingga diperoleh bahan perolehan. Nah, ini harga perolehan bahan akan mempengaruhi apa? Akan mempengaruhi biaya produksi, harga pokok produksi, harga penjualan, laba perusahaan. Kalau perhitungannya salah, nanti HPP-nya bisa terlalu rendah atau terlalu tinggi sehingga keputusan perusahaan juga bisa keliru. Nah, elemennya ini terdiri dari apa aja? Yang pertama ini harga beli bahan, harga utama bahan yang dibayar kepada pemasok. Contohnya, perusahaan membeli 1.000 kilo bahan dengan harga 20.000 kilo, dengan harga 20.000 per kilo. Maka harga beli bahannya adalah 20 juta. Nah, ini sifatnya adalah menambah. Kemudian yang kedua adalah biaya angkut pembelian, biaya ongkir misalnya. Ini juga sifatnya ini menambah harga perolehan. Kemudian ada potongan pembelian, karena ini sifatnya adalah potongan pembelian, baik itu dalam bentuk cash maupun kuantitas, maka ini sifatnya adalah mengurangi karena potongan. Lalu biaya lain-lain yang berhubungan dengan perolehan, misalnya biaya asuransi pengiriman. Ini biaya-biaya ini sifatnya menambah harga perolehan. Jadi kalau misalnya disederhanakan adalah seperti ini rumusnya. Harga perolehan sama dengan harga beli plus biaya angkut plus biaya lain dikurangi potongan pembelian. Nah, ini case study-nya. PT Sentosa membeli bahan baku tepung sebanyak 1.000 kilogram dengan harga 10.000 per kilo.
Untuk memperoleh bahan baku tersebut, perusahaan juga mengeluarkan biaya angkut sebesar 500.000 dan biaya asuransinya 200.000 dan dapat potongan harga sebesar 300.000. Nah, dari sini harga perolehannya berapa? Harga beli bahan bakunya berapa? Total harga perolehannya berapa? Yang diketahui adalah harga beli bahan. Nah, ini sudah menjawab harga beli bahan. 10 juta ini dari mana? 10 juta ini dari 1.000 dikalikan dengan 10.000 per kilo. Biaya angkut diketahui, asuransi diketahui, potongan pembelian diketahui. Ini langsung saja dimasukkan ke rumusnya. Ternyata harga perolehan bahan baku didapatkan 10.400.000. Artinya total biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh PT Sentosa untuk memperoleh bahan baku adalah sebesar 10.400.000 rupiah. Itu harga perolehan bahan baku. Nah, bagaimana cara menentukan HPP-nya, harga perolehan pokok bahannya? Ini adalah nilai biaya bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Karena dalam praktiknya perusahaan tidak hanya membeli bahan satu kali. Biasanya mereka memperoleh bahan ini berbeda-beda karena mereka belinya kan berkali-kali ya. Mungkin hari ini harganya 10.000 per kilo, mungkin hari besok ini sudah 11.000 per kilo. Nah, ini berbeda-beda. Nah, ini perusahaan perlu menentukan bahan mana yang dianggap digunakan terlebih dahulu dan berapa nilai bahan yang dipakai dalam produksi. Ini contoh kasarnya seperti ini. Pembelian pertama 10.000 per kilo. Pembelian kedua 12, pembelian ketiga adalah 13.000 per kilo. Nah, ketika bahan digunakan, perusahaan ini harus menentukan harga mana yang dipakai untuk menghitung biaya bahan. Maka dari itu, diperlukanlah namanya metode aliran harga pokok persediaan. Nah, metode penentuan harga pokok persediaan ini ada first in, first out. Nah, ini bisa diperoleh di materi akuntansi biaya awal sekali tentang HPP. Ini ada first in, first out. LIFO last in, first out berarti bahan yang terakhir masuk dianggap yang pertama kali digunakan. Lalu adalah average rata-rata, misalnya tadi 11.000, 12.000, 13.000 tadi itu dibuat rata-ratanya. Kemudian ada juga identifikasi khusus ini untuk barang-barang yang misalnya luxury, barang-barang mahal, unik, atau barang dengan nomor seri tertentu. Itu merupakan metode penentuan harga pokok bahan. Nah, sampai di sini materinya sudah habis. Ini ada beberapa soal evaluasi mandiri, silakan dikerjakan untuk mengukur seberapa paham teman-teman mahasiswa di sini bisa memahami materi yang telah dijelaskan. Ini soal yang pertama, kemudian ini soal yang kedua tentang IOQ. Lalu ini ada soal yang ketiga tentang ROP, Reorder Point. Nah, soal yang keempat ini ada harga perolehan bahan baku. Nah, masing-masing sudah dijelaskan di case tadi. Silakan diukur kemampuan masing-masing agar lebih bisa memahami materi yang telah kita pelajari. Nah, cukup sekian untuk biaya bahan baku. Untuk setelahnya nanti ada biaya tenaga kerja langsung di video selanjutnya. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali.